Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, seri yang ke-8. Sebetulnya juga belum cukup kalau kita membahas tentang keluarga. Terutama kita juga belum bicara tentang tanggung jawab suami dan istri. Kemudian juga kita belum membicarakan tentang peran anak dan bagaimana mengantarkan pendidikan anak di zaman sekarang ini sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Kita belum, tapi karena ini sudah terakhir dan saya harus menyampaikan materi yang diharapkan tidak menyimpang dari kurikulum, yakni tentang menggapai keluarga dakwah. Jadi tema kita pada kali ini adalah menggapai keluarga dakwah. Kenapa kok kita perlu juga memahami tentang pentingnya sekarang ini semakin bertambahnya keluarga-keluarga yang punya peran dakwah di dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah ketika saya awal-awal menyampaikan tentang adanya 4 model keluarga di dalam Islam, dalam Al-Quran. Silahkan diingat kembali, di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 model keluarga, paling tidak meskipun banyak. Yang pertama adalah keluarga teladan, keluarga ideal, keluarga sebagai acuan, entah itu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarganya Nabi Muhammad SAW, keluarganya Imron alaihissalam, keluarganya Imron, atau keluarganya Luqman, atau keluarga-keluarga lain yang di mana keluarga ini mampu mewujudkan harapan. Surat Al-Furqan ayat 74 itu. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Di mana keluarga menjadi imamnya bagi orang-orang yang bertakwa, sementara pasangannya dan keturunannya menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan, baik kepada keluarga intern maupun oleh masyarakat sebagai rujukan. Itu keluarga uswatun hasanah. Di mana keluarga ini suami istri, bapak ibu, anak-anak punya tujuan yang sama, punya jalan hidup yang sama, punya pedoman hidup yang sama, dan mereka bersama-sama menjalani tantangan kehidupan sebagai aktivis dakwah. Ini keluarga yang ideal. Yang kedua, kita juga mengenal keluarga dakwah tapi tidak ideal. Yakni keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu keluarga seharusnya sebenarnya keluarganya dai tapi tidak ideal. Silahkan nanti baca dalam surat At-Tahrim ayat 10 itu ada 2 keluarga tapi bukan uswatun hasanah, bukan suritolah, tapi tamsil, perumpamaan. Artinya di masyarakat itu ada keluarganya aktivis dakwah tapi tidak ideal. Yakni keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Di mana yang aktif dakwah, yang menjadi orang soleh, yang menjadi teladan hanya suami dan bapak. Sementara istri dan anak-anak tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi qurrata a'yun. Dan tentu saja itu sangat berpengaruh pada keberhasilan dakwah. Artinya juga di masyarakat itu banyak yang suami atau bapaknya sebagai guru ngaji, sebagai pengurus masjid atau guru agama, tapi ketika kita sowan ke keluarganya, melihat istrinya, melihat anak-anaknya, kita merasa
prihatin. Sehingga kehormatan kita kepada tokoh tersebut menjadi berkurang. Itu keluarga model Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, yang keempat adalah keluarganya Fir'aun, di mana keluarga ini sebenarnya juga ada keluarga dakwah, cuma yang menjadi aktivis dakwah adalah istrinya, Siti Asiyah itu. Jadi juga, tapi suaminya karena nggak punya anak kandung ya, suaminya akhirnya menjadi penentang dakwah. Jadi artinya juga ada tamsil semacam di masyarakat kita, ada ibu-ibu yang solihah, yang menjadi pengurus pengajian, yang ke sana kemari juga ikut kegiatan dakwah, ya, ibadahnya sangat baik, tapi suaminya ya mengerikan, suaminya mengecewakan, dan seterusnya. Itu keluarga model Fir'aun. Dan yang keempat adalah keluarganya Abu Lahab. Kalau ini jelas keluarga musuh dakwah, di mana suami istri sama-sama punya tadi kebersamaan juga dalam rangka menentang risalah, menentang dakwah. Nah tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya harapan, punya cita-cita, ya kita inginnya keluarga kita keluarga ideal, maka diwujudkan dalam bentuk doa itu. Surat Al-Furqan ayat 74 itu. Setelah mulai ayat 63 sampai 73 kan pembentukan pribadi menjadi ibadur rahman, pribadi yang baik. Kalau kita perhatikan surat Al-Imran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73 itu wa ibadur rahman dan seterusnya itu bicara tentang pribadi yang baik. Nah, pada ayat 74-nya pribadi yang baik itu harus punya cita-cita. Tidak sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi menjadi imamnya orang yang bertakwa. Dan menjadi imamnya orang yang bertakwa itu dibutuhkan sebuah keluarga yang didampingi oleh pasangan hidup dan keturunan yang menjadi pendukung pertama dan utama. Itu namanya keluarga dakwah. Kenapa kok kita bicara keluarga dakwah semacam ini, Bapak Ibu hormati? Kalau kita perhatikan di dalam surat Fatir ya, surat nomor 35 ayat 32, itu di dalam di dalam sejarah Allah menurunkan kitab suci, termasuk juga menurunkan agama kepada masyarakat yang terpilih. Nah, kalau kita sekarang ya umat Islam adalah umat yang terpilih oleh Allah untuk menerima amanah Islam ini. Tapi selalu saja dalam realitas manusianya terpecah menjadi 3 peringkat. Summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Maka di antara yang terpilih ini ada yang dzalimun li nafsihi, menganiaya diri sendiri. Dan ada juga wa minhum muqtasid, dan sebagian mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka itu ada yang begitu cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi kalau kita klasifikasikan umat itu ada 3 level. Level dzalimun li nafsihi, level muqtasid, dan level yang sabiqum bil khairati biidznillah. Kalau orang bisnis itu ada level yang rugi, ada level yang impas, ada level yang beruntung. Jadi ada orang Islam yang sebetulnya dia termasuk orang yang rugi. Nah, kemudian ada orang yang impas, tidak rugi, lantabur, dan ada orang yang beruntung. Ya, kalau orang Jawa itu kalau punya cita-cita ibaratnya pergi ke pasar itu ada 3. Ada yang ngandong, ada yang becak, ada yang melaku timik-timik. Nah, yang ngandong itu yang beruntung, yang becak itu yang impas, yang melaku timik-timik itu yang rugi. Jadi selalu ada 3 lapisan. Nah, besok Ramadan kita berpuasa itu juga umat Islam ada 3 model puasa. Ada puasa yang membuat dia beruntung, ada puasa yang membuat dia impas, ada yang puasa membuat dia rugi.
Nah, yang rugi puasanya adalah puasa ular misalnya. Ular itu berpuasa, tapi sebelum berpuasa sahurnya itu pol-polan. Dia kalau sahur di pol-polan, pokoknya harus kenyang. Ular itu kalau sebelum bertapa itu harus makan sebanyak-banyaknya, bahkan bisa makan benda yang lebih besar dari dirinya. Nah, setelah berpuasa, nah itu ular tadi hanya berubah baju. Bajunya saja yang baru, nelungsungi. Tapi karakternya tetap ular, namanya tetap ular, perilakunya tetap ular. Sehingga siapapun yang di depannya dianggap sebagai mangsa, sebagai ancaman. Datangnya sebagai ancaman yang membahayakan. Jadi banyak juga orang-orang Islam setelah Ramadan justru perilakunya membahayakan. Ya yang paling sederhana, setelah Ramadan dia nyulut petasan untuk membuat orang terkejut, membuat orang kaget dan bangga kalau simbah-simbah kaget, merasa terganggu. Nah ini betul, orang yang puasanya pada tingkat puasa ular. Nah kemudian ada orang yang puasanya puasa bayi. Bayi itu berpuasa sebetulnya. Ada fase-fase untuk menghentikan makan dan minum. Kalau dalam bahasa Jawa namanya ngenteng-ngentengi. Biasanya indikasinya 2, demam dan diare. Untuk apa? Supaya mau naik kualitasnya. Mengurangi kuantitas, menambah kualitas. Mau jalan, mau bicara, mau bisa diajak diskusi, itu biasanya melewati fase ngenteng-ngentengi. Nah, orang yang puasanya impas, jadi puasa yang bertambahnya waktu, dengan puasa tadi dia ada hasil, tapi tidak signifikan, hanya bertambah lebih baik saja. Tapi ada puasanya ulat, posone ular. Ulat itu sebelum berpuasa sangat menjijikkan, rakus, hanya membesarkan badan, apapun yang di depan dilahap. Tidak ada nilai positifnya ulat. Tapi kalau sudah berkepompong, sudah berpuasa, ya revolusi. Menjadi kupu, bukan ulat lagi, tapi jadi kupu. Jadi kupu yang secara diametral sifatnya sudah beda dengan ulat. Hijrah, ingkilab, dia membalik konversi. Itu orang yang puasa. Nah, jadi ada 3 tadi. Ada orang yang rugi, ada orang yang impas, ada orang yang untung. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga kita jangan sampai menjadi keluarganya orang yang rugi. Tapi paling tidak kita tuh menjadi keluarga yang impas. Keluarga yang tidak jadi beban dakwah. Keluarga yang mandiri. Ya, keluarganya orang Islam yang mandiri, tidak jadi beban umat, tapi juga belum banyak menguntungkan umat. Tapi juga nanti lebih baik kalau idealnya lagi menjadi tadi sabiqum bil khairati binillah. Keluarga yang menjadi aktivis dakwah. Yang punya peran dakwah, tidak hanya ngurus urusan keluarga, tapi sudah ngurusi umat. Itu idealnya. Nah, secara garis besar, siapakah yang rugi itu? Ya, keluarga yang rugi itu kira-kira indikasinya apa? Ya, secara umum disebutkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 10. Itu menunjukkan adanya besok orang-orang yang rugi, termasuk keluarga yang rugi, keluarga yang hanya berkecimpung di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan seperti itu, hidupnya hanya untuk mikirkan anak dan harta, keluarga yang hanya mikirkan tentang ekonomi dan reproduksi saja, sampai tidak libatkan Allah dalam kehidupannya, untuk meraih cita-cita dunianya menghalalkan dengan segala cara, itu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi banyak keluarga-keluarga muslim yang hidupnya itu hanya untuk tadi berlomba-lomba banyaknya harta dan pamer anak. Nah, sehingga apa? Untuk mengejar harta dan memamerkan anak tadi, akhirnya dia lupa kepada Allah.
Nilai-nilai agama sudah tidak dijadikan landasan dalam kehidupan berkeluarga. Nah, orang yang semacam itu dia adalah orang-orang yang rugi. Nah, indikasinya apa? Indikasinya biasanya hartanya jarang diinfakkan. Dia malah jadi keluarga yang korup. Ketika diberi amanah-amanah harta, dia selewengkan untuk memperkaya pribadi. Untuk menumpuk warisan anak cucunya. Nah, orang semacam itu nanti ketika mati, dia pasti menyesal. Ketika kedatangan malaikat Israel, dia akan berteriak, Rabbi laula akhortani, ila ajaling apa? Rabbi laula akhortani, ila ajaling qarib, fa'asaddaqo wa aku minas solihin. Tuhan, aku mohon diberi tempo sebentar saja. Saya akan bersedekah, dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Nah, itu sudah lewat. Jadi, mereka akan menjadi orang yang rugi. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ya alumni kajian kita ini jangan sampai besok setelah menikah, ketika belum menikah menjadi aktivis dakwah, suka ngaji, suka jadi jamaah masjid, dan seterusnya, tapi begitu nikah ya lewes rabi biren, lewes rabi leren. Agama ditinggalkan untuk mengejar karir, untuk mengejar dunia, dan seterusnya. Begitu sewaktu-waktu mati yang nggak bisa, kita nggak tahu waktunya, dia tidak punya persiapan mati. Itu keluarga yang rugi. Dan sekarang kalau kita inventarisir, keluarga yang semacam itu jumlahnya banyak sekali. Dan juga tidak sedikit dulu aktivis dakwah yang akhirnya begitu. Jadi kalau juga ada pejabat itu dulu ternyata ketika mahasiswa juga aktivis dakwah, organisasi Islam, dan seterusnya. Kenapa? Lupa. Nah, jangan sampai kita berkeluarga nanti menjadi keluarga yang rugi. Nah, kalau minimal, nah, minimalnya apa? Minimal keluarga yang tidak rugi yang bagaimana? Silahkan nanti baca surat Fatir ayat 29. Ya. Jadi kalau kita ingin mempunyai keluarga yang tidak rugi, keluarga minimal, dan insya Allah kita ya linier saja gitu. Ya, jadikanlah nanti keluarga kita yang disebutkan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, dan mau menginfakkan sebagian rezekinya itu dengan terang rahasia maupun dengan terang-terangan. Orang semacam itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi lantabur, yang tidak rugi. Tapi juga belum beruntung banyak, karena dia minimalis. Menjadi seorang muslim setelah berkeluarga, keluarganya digunakan untuk punya kebiasaan-kebiasaan positif. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran, rajin ke masjid, ibadah, menegakkan sholat, dan kalau ada gerakan infak, dia tidak ketinggalan. Jadi hanya itu minimal. Nah, sekarang banyak takmir masjid yang belum punya target minimal kepada jamaah. Misalnya seandainya khutbah Jumat itu disusun silabus dan kurikulum. Tahun pertama targetnya 3. Supaya umat Islam sadar berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga percaya beriman kepada ajaran Quran. Yang kedua, orang Islam diajak untuk punya kesadaran sholat. Yang laki-laki harus semuanya datang ke masjid 5 waktu. Yang kemudian keluarga kita punya kesadaran untuk berinfak. Syukur untuk infak fisabilillah, untuk wakaf, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita punya 3 basis itu, sadar dengan tuntunan, rindu kepada pusat kegiatan yakni masjid, dan siap untuk mengorbankan harta, insya Allah urusan kaum muslimin akan lebih ringan. Nah, ini minimal, keluarga yang tidak rugi. Tapi kalau kita ingin menjadi keluarga yang beruntung, dan itulah nanti sebenarnya keluarga dai. Nah, keluarga dakwah itu keluarga yang beruntung, keluarga yang pada level teratas, yang khawasul khawas, bukan sekedar yang khawas, apalagi yang am. Gitu. Jadi keluarga yang sudah beruntung. Dalilnya mana? Silahkan nanti baca surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'alakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu cari wasilah, cari media untuk bisa mendekatkan kepada Allah. Selalu mendapat ridhonya Allah, diakui sebagai hambanya Allah. Jadi waliullah. Dan berjihadlah di jalan Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, tidak sekedar membaca Quran, tidak sekedar rajin ke masjid untuk sholat, tidak sekedar infak, tapi sudah punya usaha maksimal untuk mencari wasilah, mencari metode, mencari sarana untuk mendapat pengakuan sebagai hamba Allah dan selalu berjihad di jalan Allah. Punya semangat perjuangan di jalan Allah. La'alakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, diharapkan jumlah keluarga yang punya kesadaran untuk ingin beruntung itu bertambah. Jangan hanya sekedar jadi keluarga yang tadi, yang tidak rugi tapi menjadi yang beruntung. Otomatis ada usaha terus-menerus, mendekatkan diri kepada Allah, cari metode, cari manhaj, macam-macam, kemudian dia aktif. Ya, berjihad, berjuang di jalan Allah. Dengan harta dan jiwanya tentu saja. Itu kelompok orang yang beruntung. Nah, jadi kajian materi terakhir diharapkan ada sebagian peserta, syukur kalau semua, atau syukur bisa mengajak yang lain, atau berusaha untuk berjuang, berjihad, membentuk keluarga yang beruntung, bukan sekedar tidak rugi. Itu. Apalagi menjadi keluarga yang rugi. Ketika mati sewaktu-waktu, matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita ingin menjadi keluarga yang beruntung, paling tidak ada 3 fase yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita ingin menjadi keluarga dai, itu menjadi keluarga dai, kita hendaknya harus punya tiga fase lah paling tidak. Silakan mau nambah, itu nggak ada kaidahnya ya, hanya sekedar untuk diinventarisir saja. Untuk menjadi keluarga dakwah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yakni ku anfusakum wa ahlikum naro. Surat At-Tahrim ayat 6. Berangkat dari keluarga kita sendiri. Jagalah dirimu dan keluargamu dulu dari siksa api neraka. Usahakan kita jangan seperti keluarganya Abu Lahab. Itu enggak bukan. Atau jangan sekedar puas jadi keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jangan sekedar juga seperti keluarganya Fir'aun. Tapi adalah keluarganya tadi uswatun hasan. Keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarganya Nabi Muhammad SAW, keluarganya Luqman, keluarganya Imran, dan yang lain-lain yang semua anggota keluarganya punya kesadaran dakwah. Maka yang pertama harus diselesaikan adalah persoalan internal dulu. Mulai dari, kalau dulu dari pribadi, bertemulah dengan pribadi yang baik, lahirkanlah keluarga yang baik, minimal beres. Bisa menjaga keluarga kita sendiri dulu. Berangkat dari menjadi uswah, menjadi keluarga teladan dulu. Nah, setidak-tidaknya, keluarga teladan ini harus punya 3 basis. Jadi kalau kita ingin membentuk keluarga yang Islami tadi, yang harus punya 3 basis tadi yang disebut dalam surat Fatir ayat 29 tadi. Itu minimal. Jadi suami, istri, anak-anak harus menjadi contoh dalam 3 hal. Mencontoh dalam 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama menjadi contoh ibadah. Yang kedua, menjadi contoh dalam kesadaran untuk ilmu. Untuk taklim, mencari ilmu. Dan yang ketiga, sebagai contoh untuk berinfak. Oleh karena itu, keluarga dakwah harus punya al-amin. Orang yang dipercaya tadi. Dulu pernah kita sampaikan, 0 sampai 20, kita sudah jadi pribadi yang berprestasi, punya ilmu syar'i, punya ilmu profesi, dan punya ilmu bela diri. Kemudian 20-40 tahun kita sudah dinilai menjadi orang sukses. Sehingga 40 tahun punya gelar Al-Amin tadi yang dipercaya. Surat Al-Imran ayat 14 itu. Kita sudah menikah, kita sudah punya anak, kita sudah punya tabungan, punya kendaraan roda 4,
punya ekonomi yang mapan, dan punya jaminan hari tua. Nah, itu insya Allah kalau kita menjadi keluarga semacam itu, keluarga yang bisa menegakkan tadi ada pilar ibadah, ada pilar ilmu, dan ada pilar ekonomi. Jadi tadi alladzina innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ini kan ilmu. Orang yang selalu membaca aturan kitab Allah itu sebagai simbol keluarga kita, keluarga yang punya ilmu, sehingga nanti bisa menjadi referensi sebagai orang yang paham tentang agama. Yang kedua apa? Yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan sholat itu sebagai pilar ibadah. Nah, wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa laniyah, itu sebagai simbol orang yang punya kemapanan ekonomi dan siap membantu orang lain dengan ekonominya. Jadi tolong yang muda-muda terutama usahakan sebelum kita itu menampilkan di masyarakat sebagai aktivis dakwah, kuatkanlah keluarga kita punya 3 basis tadi. Basis kesolehan, ibadah, basis kealiman tentang ilmu, dan basis sebagai agniya, orang kaya. Itu. 3-tiganya itu harus dimiliki oleh keluarga yang ingin nanti terlibat dalam dakwah. Kalau kita ibadahnya nggak beres, jarang ke masjid, anak-anak kita jarang kelihatan juga di masjid, kita nggak pernah ikut taklim, suruh kultum nggak bisa, suruh ngajari baca Quran nggak bisa, kita ditarik infak nggak ada, ya nanti kita nggak punya wibawa sosial. Maka kita harus punya tadi surat Fatir 329, kita punya pilar ibadah, keluarga yang punya pilar ilmu, dan keluarga yang punya pilar ekonomi. Nah, itulah 3 hal yang harus dulu. Yang kedua, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Yang kedua adalah keluarga yang menjadi orang yang beruntung tadi. Jadi kalau ingin menjadi keluarga dai, jangan puas sebagai keluarga yang lantabur, yang hanya untuk di sini naik menjadi kesadaran untuk dakwah, kesadaran untuk jihad, punya keperhatian kepada sosial. Maka yang kedua harus keluarga ini belajar memiliki 5 sifat, terutama kalau orang nyebut 5 sifat generasi Robbani, keluarga Robbani, keluarga yang punya sifat-sifat keilahian, yang kalau Nabi Muhammad sebut Robbaniyun, kalau sebagai Ansarullah. Para nabi itu selalu punya orang-orang dekat. Nah, ada 5 karakter yang harus dibangun dalam keluarga kita. Baik itu suami, istri maupun anak-anak dididik untuk memiliki 5 sifat. 5 sifat. 5 sifat itu yang 2 disebut di dalam surat Al-Imran ayat 79. Dan yang 3 itu disebut dalam surat Al-Imran ayat 146. Di 2 ayat itu ada 5 sifat saya kira harus dimiliki oleh keluarga dai atau pribadi yang ingin menjadi aktivis dakwah. Itu biasanya dikaji dalam materi sifat-sifat generasi Robbani. Ada, saya nggak hafal ayatnya, tapi ada 5 itu. Yang pertama apa? Keluarga ini punya kegiatan tu'alimunal kitab. Jadi kalau kita sudah melangkah menjadi aktivis dakwah, berarti kita siap mengajarkan kitab. Ya, mulai yang paling rendah kita bisa mengajari Iqra, entah itu dengan metode umi atau metode qiraati, metode bahdati, yang jelas mengajari masyarakat membaca Quran. Kalau ada orang minta, layani. Kalau perlu kita menawarkan ke masyarakat, kalau sini belum ada yang bisa membaca Quran, monggo sarang-sarang kula bimbing. Di masjid ditawarkan. Ya, Tuhan wal kitab. Syukur bisa nanti ngajarkan tahsin, tajwid. Setelah ngajarkan tahsin bisa diajari tentang tarjamah, biar supaya orang tahu bahwa Quran berisi petunjuk, penjelas, dan pembeda. Kalau sudah terjemah, diajak untuk tafsir misalnya.
Nah, setelah itu didirikan lembaga-lembaga supaya Quran itu berkembang menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda bagi masyarakat sekitar. Harus dimulai dari keluarga kita yang tu'alimul kitab, selalu mengajarkan kitab. Kalau perlu dijadikan prioritas, entengan, siron wa alaniyah, dalam rahasia maupun terang-terangan, atau fisaroi wa doro, dalam waktu lapang maupun sempit kita siap mengajari masyarakat. Kalau memang menjadi dai, karena kita sudah diharapkan. Nah, yang kedua apa? Sesibuk apapun kita mengajar, yang kedua, wabima kuntum tatrusun, dan selalu mempelajarinya. Nah, jadi tumbuhkan dalam keluarga kita, suami, istri, anak-anak untuk menjadi pengajar kitab dan selalu pembelajar. Gitu. Jangan sampai sibuk mengajar tapi nggak sempat belajar. Atau sudah keluarga sudah panggah belajar ngaji kemana-mana suruh ngajari nggak mau. Nah, itu nggak, dua-duanya. Karena tadi di awal kan sudah langkah pertama tadi adalah menguatkan keluarga dengan basis ibadah, basis ilmu, dan basis ekonomi tadi. Nah, kalau kita sudah punya basis ilmu, punya dasar ilmu, ajarkan dulu sebisanya. Cari sasaran yang memang yang percaya kepada kita. Jangan mengajar yang lebih pinter, jangan mengajar yang lebih. Nah, ya banyak orang-orang yang di bawah kita, yang secara objektif bawah kita, yang mau belajar kepada kita dan mempercayakan kita. Laksanakan itu. Tu'alimul kitab, mengajarkan kitab, tapi kita belajar terus. Wabima kuntum tatrusun, dan selalu mau mempelajari. Ya, misalnya penjual itu ya menjual ya membeli. Itu. Ya seperti HP itu ya dipakai ya dicas, jangan dipakai terus tapi nggak pernah dicas, atau dicas terus nggak pernah dipakai, ya percuma. Jadi dua-duanya itu harus ada. Tu'alimul kitab wabima kuntum tatrusun, selalu mengajarkan kitab dan selalu mempelajari. Ini dulu basis utama. Nah, didukung oleh 3 hal. Kalau 3 ini nggak ada, nanti bisa nggak istiqomah, bisa futur, ya, bisa mandek sebagai aktivis dakwah. Apa yang harus dijaga 3? Yang disebutkan di dalam surat Al-Imran 146. Yang pertama apa? Mawahanu. Jadi keluarga dai, keluarga aktivis dakwah itu harus belajar berusaha untuk mawahanu. Tidak punya penyakit wahnun. Karena ada hadis yang menyatakan besok umat Islam itu ibarat hidangan, akan dibuat pesta pora oleh berbagai macam umat bangsa dengan rakusnya. Lantas sahabat bertanya, apakah jumlah kami satu sedikit ya Rasul? Rasul mengatakan tidak, justru jumlah kamu sangat banyak. Jumlah kamu mayoritas. Tapi kualitasmu seperti buih di atas air bah. Sehingga musuh kehilangan rasa takut kepadamu. Karena kamu terjangkit penyakit wahnun. Mahuwa wahnun, apa itu wahn? Nabi dawuh, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi tumbuhkan dalam keluarga dakwah ini, keluarga yang punya kesibukan mengajar dan belajar tadi, tapi juga harus menghindari penyakit wahn. Tidak terlalu cinta dunia dan tidak takut mati. Ini penyakit dakwah. Penyakit dai itu di sini. Penyakit mujahid itu adalah ketika dunia sudah jadi tujuan. Apa nggak boleh misalnya Ustadz punya simbol-simbol duniawi? Harus. Tapi bukan tujuan. Ingat surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, kita disuruh sungguh-sungguh mencari akhirat, tapi tidak boleh melupakan dunia. Jadi ada dunianya jangan dilupakan saja, bukan jadi tujuan utama. Nah, kalau orang punya penyakit wahn itu dunia jadi ukuran. Sehingga nanti jadi dai, apa nggak boleh dai pasang terima amplop, terima honor, transport. Ya harus. Kalau dia tidak punya anggaran untuk transport, untuk melaksanakan kewajiban, maka sarannya harus wajib. Boleh, tapi jangan sampai jadi ustadz, jadi dai, ngajar ke mulai pasang tarif, targetnya supaya kaya. Sekali pasang tarif, membeda-bedakan forum,
yang berani ngamplopi tebal jadi dipertahankan, yang nggak pernah ya jangan. Nah, itu ya biasa-biasa saja. Bolehlah kita mengambil dunia seperti kalau kita baca surat Al-Baqarah 249 itu, ketika Talut memberangkatkan pasukannya, di briefing untuk nanti akan dilewatkan sungai, itu kita boleh mencedok untuk sekedar minum, sekedar untuk cari bekal itu boleh. Yang tidak boleh kalau kita mengambil berlebih-lebihan sehingga tidak berdaya lagi untuk melanjutkan perjalanan. Itu ujian bagi seorang dai yang mungkin sangat menarik, itu bisa jadi rebutan umat. Kadang-kadang panitia sering menanyakan berapa Pak anunya. Nah, ini yang kita harus bijak. Ya siapa sih yang tidak mau, tidak senang dikasih duit, dikasih uang, dikasih dunia. Tapi ingat tadi, tujuan kita bukan itu. Keluarga yang istiqomah dalam dakwah adalah keluarga yang tidak punya penyakit wahnun. Tidak terlalu cinta dunia dan tidak takut mati. Dakwah itu ada tindakan yang mengundang risiko. Tidak ada dakwah yang tanpa risiko. Bahkan risikonya adalah kematian. Maka kalau ada seorang dai, keluarga dai, kok di situ menganggap mati itu sebagai sebuah ancaman, itu bahaya. Seorang dai harus belajar bahwa mati itu jatah yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur. Takut itu tidak akan menunda kematian. Berani itu tidak akan mempercepat kematian. Jadi jangan sampai seorang dai menjabat desa punya rasa takut terhadap kematian. Apalagi mengajak ke surga kalau guyon-guyonnya itu. Tanya saja sama ibu-ibu, pengen masuk surga mboten? Gue pengen. Syaratnya masuk surga apa? Syarat masuk surga itu yang pertama mati. Kita tidak mungkin akan sampai surga kalau tidak mati dulu. Meskipun kita sudah haji berkali-kali, kita sudah hafal Quran, kalau belum mati ya tidak masuk surga. Wong Ustadz ngajak masuk surga kok takut mati, berarti kan takut masuk surga. Nah oleh karena itu tadi, ini yang harus ditanamkan dalam keluarga dai supaya istiqomah dalam mengajarkan kitab, dalam mempelajari tadi, jangan menjadikan dunia sebagai orientasi. Dunia sebagai sarana saja. Jadi penyakit yang ketiga, sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh keluarga dakwah adalah mawahanu, tidak punya penyakit wahnu. Tidak terlalu cinta dunia dan tidak takut mati. Itu yang pertama. Nah, banyak dai-dai yang ya orientasi ke sini akhirnya ya tidak istiqomah, jadi futur. Jadi rubah lagi, akhirnya mencintai harta dan anak-anak sampai lupa lagi kepada tujuan utama dakwahnya. Itu. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa? Sifat seorang keluarga dai itu ma dha'ufu, tidak dhaif, tidak lemah. Ya minimal qawiyul jismi gitu. Kan ada 10 karakter muhasofat yang dimiliki, mulai dari salimul akidah, sohihul ibadah, matinul khuluq, mustaqoful fikr, kemudian ya minimal qawiyul jism, fisiknya itu kuat. Karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah, meskipun dua-duanya baik. Maka kita baca misalnya di sekitar surat An-Nisa ayat 90 sampai 100 itu. Tidak sama mukmin yang duduk dengan yang berdiri itu beda. Mukmin yang pasif dengan yang aktif itu beda. Maka seorang keluarga dai itu harus keluarga yang sehat, tidak sakit-sakitan. Ya maka perlu makan yang bergizi, perlu olahraga, perlu hidup yang teratur, menjaga kesehatan itu minimal kuat fisik, tidak dhaif. Termasuk juga tidak dhaif secara ekonomi. Tidak dhaif secara sosial, tidak dhaif secara argumentasi, tidak dhaif secara moral. Jangan sampai keluarga dakwah misalnya lemah ekonominya, lemah sosialnya, lemah argumentasinya, lemah moralnya, ditambah lagi lemah fisiknya, nggak dipercaya orang. Gitu. Nggak bisa jadi nggak punya al-amin lagi, maka harus menjadi pribadi yang ma-dha'ufu, tidak dhaif, tidak lemah, tidak minder. Kita itu di atas itu. Apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersikap lemah. Jangan bersedih hati. Kamulah yang lebih tinggi.
kamu benar-benar beriman. Jadi posisi kita adalah posisi yang terhormat. Makanya dalam masyarakat kita ada 3 orang yang selalu dijadikan puncak kehormatan. Karsanipun para alim, para ulama sing rinten dalu tansah sinanding pustaka suci, itu kan kita, aktivis dakwah. Yang kedua, poso sesepuh pini sepuh adi sepuh lan ingkang kasepuhaken ingkang pono ing pastulubda, itu tokoh sosial. Yang ketiga, pangemban pangemating projo satu negari yang dados songsong agunging kaulo dase, itu kan tokoh kenegaraan, pemerintahan. Nah, jadi dai itu adalah trilogi kekuatan sosial. Gitu. Yang selevel dengan pejabat, selevel dengan tokoh masyarakat. Bukan ngalah. Karena kita nanti harus pada posisi yang kuat tadi, tidak lemah. Nah, yang kelima, keluarga dai ini harus dibiasakan, dilatih untuk mastakanu, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tidak gampang futur, istiqomah. Maka biasanya orang bisa menilai kapan? Diuji sampai usia 40 tahun. Nah, kalau orang jadi aktivis dakwah pada usia 40 tahun sudah istiqomah, masih konsisten, berarti dia tidak terbukti tidak menyerah. Tapi kalau baru masih muda sudah berhenti, masih ini nikah berhenti, punya pekerjaan berhenti, jadi pejabat politik berhenti, nah itu sudah lain lagi. Jadi dijaga. Jadi usahakan bagi yang ingin memerankan keluarganya menjadi keluarga dai, keluarga dakwah, tadi pertama adalah selesaikan dulu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dari api neraka, punyalah 3 basis. Basis ibadah, basis ilmu, dan basis ekonomi yang kuat. Nah, kemudian setelah itu menjadi aktivis dakwah dengan tadi mengajarkan kitab, mempelajarinya dengan didukung oleh 3 sifat tadi. Ma wahanu, ma dhaufu, mastakanu. Tidak punya penyakit wahan, tidak lemah, dan tidak gampang menyerah. Tantangan itu, ujian itu harus dihadapi. Itu. Nah, yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, setelah itu, setelah kita menjadi aktivis dakwah, harus juga meningkatkan untuk menjadi apa? Menjadi solusi bagi lingkungan. Menjadi rujukan bagi lingkungan. Bisa menyelesaikan problem sosial, baik itu pribadi maupun nanti kita berjamaah. Kalau pribadi berat, tapi kita hendaknya bisa berjamaah, entah dengan partai, entah dengan organisasi massa, entah membentuk lembaga. Misalnya saya, ya paling tidak saya mendirikan lembaga, yayasan, untuk bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Yayasan pendidikan. Ada yang aktif di dalam politik, ada yang di organisasi massa, misalnya IKADI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Itu enggak. Kita terlibat dalam hidup bersama, amal jama'i. Nah, dalam amal jama'i tadi, dalam hidup bersama tadi, kita bersama-sama untuk menyelesaikan 3 problem masyarakat, terutama masyarakat Islam, yang ada dalam surat Al-Quraisy itu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, itu. Jadi kita hendaknya bisa menjadi salah satu dari 3 kekuatan umat. Kekuatan ibadah, kekuatan ekonomi, dan kekuatan politik. Ya, dakwah dalam bidang ibadah, misalnya ngajari ngaji, ngajari sholat, ngajak orang memakmurkan masjid, mau ngikuti majelis taklim, itu termasuk falyabudu rabb hadzal bait. Itu supaya mereka mau menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Itu. Mengajari tentang akidah yang benar, yang bersih, mengajari ibadah yang lurus, mengajari akhlak yang terpuji. Nah, itu sudah banyak sekarang. Nah, kebanyakan dai atau dakwah itu sering hanya ada berhenti di sini. Seakan-akan tugas dakwah itu adalah hanya mengajari orang untuk beribadah. Dan itu pun sekarang belum maksimal. Misalnya banyak orang belum memahamkan tentang fikih, pemahaman tentang 2 kalimat syahadat. Kalau fikih sholat sudah, fikih haji sudah, fikih puasa sudah, fikih zakat sudah. Tapi banyak orang tidak ustadz jarang mengajarkan tentang fikih syahadatain.
Nah, namanya fikih juga ada namanya syaratnya apa, itu rukunnya apa, kemudian yang membatalkan apa, maknanya apa, konsekuensinya apa, itu kan jarang dalam dakwah kita terangkan. Yang diterangkan adalah tentang syaratnya sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat. Ya, seperti Indonesia, Pancasila. Itu sila kedua dibahas rinci, tapi sila pertama negara nggak mau ngopeni. Ya, seperti umat Islam sekarang, rukun Islam kedua sampai kelima dijelaskan dengan detail, tapi rukun Islam yang pertama malah nggak dijelaskan. Siapa tahu banyak masyarakat kita itu yang syahadatnya batal, atau rukunnya tidak sempurna, atau syaratnya tidak terpenuhi. Apa? Jangan-jangan maknanya aja nggak paham. Ini kewajiban kita. Tapi itu baru yang pertama tadi. Dakwah dalam hal ibadah. Falyabudu rabbal bait. Nah, yang kedua, dakwah itu harus melibatkan apa? Alladzi at'amahu min ju'. Allah itu yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Dakwah mengatasi kemiskinan. Dakwah mengembangkan pemerataan ekonomi. Yang kaya silahkan kaya, tapi yang miskin harus dibantu. Nah, ini dakwah. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai aktivis ekonomi. Dengan konsep ekonominya mampu memerangi riba. Mau memperpendek jarak antara yang kaya dengan yang miskin. Kenapa? Islam punya sistem ekonomi. Dan itu harus diperjuangkan. Jadi harus ada aktivis-aktivis dakwah dalam bidang ekonomi. Tapi kebanyakan kita ketika diberi amanah dakwah di bidang ekonomi sering juga tidak istiqomah tadi. Tinggal berapa BMT yang berjalan. Karena apa? Pengurusnya yang menjadi pengkhianat. Pengurusnya yang tidak amanah, yang tidak tahan untuk menerima ujian. Cepat ingin kaya. Nah, oleh karena itu, kita perlu juga melahirkan keluarga-keluarga yang kokoh ekonominya dan bisa menjadi solusi bagi persoalan ekonomi umat. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu yang memberi makan orang-orang yang lapar. Bagaimana orang-orang miskin itu kita selesaikan masalahnya. Mu'alaf itu tidak memilih partai yang bisa menghancurkan dakwah misalnya. Itu bagaimana kita? Itu kewajiban kita. Nah, yang ketiga apa? Wa amanahum min khauf. Dakwah yang ketiga adalah dakwah untuk menciptakan rasa aman dari rasa takut. Nah, ini dakwah yang namanya siasah, namanya politik, merubah dari politik yang membuat siapapun takut. Politik jahiliyah itu membuat siapapun takut. Yang takut bukan rakyat, tapi Fir'aun itu jangan dianggap tidak takut. Korun itu takut. Maka dia buat aturan-aturan untuk membentengi diri. Bahkan yang ditakuti bukan partai politik. Bukan orang-orang dewasa. Fir'aun itu takut kepada bayi yang mau lahir. Sehingga ada kebijakan SK, kalau ada bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Kenapa? Takut. Nah, Islam tidak menginginkan politik itu melahirkan ketakutan bagi siapapun. Tapi politik yang bisa melahirkan rasa aman bagi siapapun. Wa amanahum min khauf. Dan Allah itulah yang menciptakan rasa aman dari rasa takut. Dan inilah yang harus diterjemahkan dai dalam kehidupan real. Ada yang menerjemahkan tadi dalam bidang ibadah, ada yang menerjemahkan dalam bidang ekonomi, dan ada yang menerjemahkan di dalam bidang politik. Nah, risikonya masing-masing. Yang enak adalah dakwah dalam ibadah. Nah, risikonya sangat ringan, malah dapat amplop, dapat berkat, dapat ini, dijemput, diantar. Tapi kalau berjuang di ekonomi, risikonya apa? Kita bisa jadi bangkrut, ailit, habis-habisan. Risiko dalam bidang politik apa? Dipenjara, dipersekusi, kalau perlu dihabisi. Nah, ini risiko. Maka Ustadz Muhammad Nasir, Pak Dr. Muhammad Nasir, ya, pendiri Dewan Dakwah itu kan mengatakan, kalau kita dakwah ritual, dakwah ibadah, falyabudu rabbal bait akan dibiarkan. Kalau kita dakwah dalam bidang ekonomi, kita akan diganggu. Kalau kita dakwah dalam politik, kita akan dihabisi seakar-akarnya. Ini hanya bukan untuk nakut-nakuti sebetulnya. Untuk mengajari kita untuk mempertimbangkan risiko terhadap keputusan yang kita ambil. Kalau kita ingin aman, dakwahlah untuk mengajak orang beribadah.
ngajak dzikir, ngajak memakmurkan masjid, ngajak ngaji, itu ringan risikonya. Ya paling-paling cuma digunjing aja. Ada yang tidak mau saja. Tapi kalau sudah dakwah di dalam ekonomi, nah itu keluarga ini, maka akan diganggu. Kenapa? Ada kekuatan ekonomi yang nggak mau dirugikan. Nggak mau digeser perannya, maka dia akan ganggu kita. Dan kadang-kadang kita nggak pernah membentengi. Nggak pernah menjaga dakwah ekonomi kita. Sehingga bisa jadi kita itu dihancurkan nggak sadar. Nah kemudian yang ketiga adalah tadi, kalau kita mau dakwah dalam bidang politik, maka kita akan dihancurkan seakar-akarnya. Bahkan mungkin anak keturunan kita di blacklist. Nah ini risiko saja. Jadi monggo Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai seorang muslim dalam berkeluarga hendaknya jangan sampai menjadi keluarga yang rugi karena hanya memikirkan dunia sampai lupa kepada Allah, lupa akhirat. Nanti menyesal sewaktu-waktu mati kita nggak punya bekal apa-apa. Ya minimal menjadi keluarga yang lantabur, yang tidak rugi tadi. Keluarga yang aktif dalam bidang agama, mencari ilmu dan berinfak. Syukur-syukur kalau kita menjadi keluarga yang beruntung, keluarga yang mau berjihad di jalan Allah. Nah, kalau kita mau menjadi keluarga yang mau berjihad di jalan Allah, tadi ada 3 fase tadi. Pertama, mulai dari diri sendiri, keluarga sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Beresi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah tadi. Nah, kalau sudah begitu, masuklah ke dalam, bentuklah keluarga kita mental robbani tadi. Ya, mental untuk melayani, memberi, mengajar, mental untuk belajar, tidak cinta dunia dan tidak takut mati, tidak lemah, kemudian tidak gampang menyerah. Nah, kemudian setelah itu kita nanti ngambil salah satu di antara 3 peran. Mau aktif dalam dakwah ritual, ibadah, atau dakwah ekonomi, apa dakwah politik. Monggo silahkan ngambil pilihan karena masing-masing mungkin kita punya perbedaan. Dalam bahasa filsafat ada istilah homo economicus, homo sapiens, zoon politikon. Nah, yang homo economicus bisa dakwah dengan ekonominya, yang punya muyul zoon politikon, binatang politik, ya silakan jadi pengurus partai dengan segala tetek moyang. Tapi yang dari ahli ibadah yang hafal Quran ya silahkan. Nah, tapi jangan sampai semua terjebak dalam kegiatan ekonomi dan politik. Maka dalam surat At-Taubah 122 Allah nyindir itu. Tidak sepantasnya seluruh orang mukmin pergi ke medan perang. Ya dalam situ aman ya berpolitik, berekonomi, cari di sektor real. Mbok ya ada sebagian mereka sekelompok orang yang tafakuh fiddin, mendalami agama, punya ilmu syar'i yang diajarkan dan belajar terus. Dan kembali ke kaumnya untuk mengingatkan. Ya minimal itu. Ngengeh sebagian SDM umat ini untuk menekuni agama. Karena sekarang ulama-ulama banyak yang wafat, banyak sudah ini, yang udur, maka perlu diperbanyak. Maka bagi setiap keluarga kita paling tidak punya cita-cita ada seorang di antara anak kita yang menjadi penceramah lah, menjadi guru ngaji untuk tadi surat At-Taubah ayat 122 tadi. Nah itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan karena waktu sudah hampir jam 9. Mudah-mudahan materi terakhir ini bisa menjadi gong bagi materi-materi sebelumnya. Banyak kurangnya maaf, saya kembalikan ke Mas Purwanto. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari pertemuan pertama sampai ke-8 ini. Walaupun memang kalau difasilitasi akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, akan tapi karena memang keterbatasan waktu dan posisi seperti pandemi seperti ini, akhirnya mohon maaf untuk para jamaah sekalian, sesi tanya jawab memang kita minimalisir untuk materi yang saya akui ini paling ramai dibanding 2 kelas yang lain. Dan alhamdulillah di sini juga terdeteksi 32 partisipan masuk dalam forum virtual kita ini. Ya, alhamdulillah. Semoga 8 sesi dari kajian intensif virtual kelas rumah tangga Islam ini dapat dipahami, dapat dicermati, dan bisa diamalkan untuk kehidupan kita masing-masing. Dan Farida Ustadz, apa yang harus dilakukan jika kita baru mengetahui tahapan-tahapan tersebut? Terpotong.
Apa yang harus dilakukan jika kita baru mengetahui tahapan-tahapan tersebut sementara usia kita sudah saat ini lebih dari 40 tahun, Ustadz? Ya caranya gimana ya? Tidak ada istilah terlambat sebetulnya. Selama kita itu harus ada, ya ibaratnya rumah itu ya kita renovasi lah. Untuk supaya layak kita manfaatkan untuk selanjutnya. Mungkin masih belum sempurna, kita tambah sempurna dalam proses. Rata-rata kita juga, termasuk saya juga tidak lewat program-program yang mulus. Ya agak beruntunglah anak sekarang yang mau ngaji. Saya dulu juga mencari-cari sendiri untuk mikir apa, ya rumuskan sendiri untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Yang jelas seperti sering saya sampaikan, ya kalau sudah 40 tahun ya tadi suami istri harus apa ya, restart harus restart kembali untuk memulai lagi, memperbaiki ya sebisanya. Kan yang dituntut Allah bukan semau kita tapi semampu kita. Jadi dalam beragama itu kan ada 3 aspek, tahu, mau, dan mampu. Tahu, mau, dan mampu. Nah, kalau mau tidak ada tawar-menawar, harus kafah, harus ideal, ikhlas. Kalau tahu harus lewat pengetahuan yang ya kita mungkin gampang untuk tahu sekarang informat, tapi untuk mampu kan tidak mungkin, harus berjuang. Maka kalau mampu ini Allah ya menyatakan surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Itu. Jadi ya semampu kita. Dan yang muda-muda, kalau orang Jawa cukup saya gini aja, tapi anak saya harus begini kan. Anak saya harus lebih baik kan itu. Kalau kita sudah terlanjur, ya mungkin panjenengan yang sudah 40 tahun, ya nanti putranya lah ditata lebih awal. Kalau kita dulu sebagai korban keterlanjuran sistem yang memang jahiliyah, nggak tahu ya anak-anak kita lebih baik. Gitu. Jadi semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar kesanggupannya. Mungkin perlu direnungkan juga surat Al-Hadid ayat 16 itu. Kalau kita sadarnya sudah tua ya sebisanya. Alam yakni lilladina amanu antasa'a qulubuhum lidzikrillah. Wa man nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitab min qabli fatala alimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman mengingat kembali kepada Allah dan kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jangan seperti orang-orang yang sebelum mereka, ketika nenek moyangnya diberi kitab, tapi anak keturunannya hatinya menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, kita kebanyakan berada dalam lingkungan yang mungkin fasik. Nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu mungkin agamanya baik, tapi turun-temurun kita jadi keras, jadi fasik. Nah, kalau kita sadar, belumkah waktunya tadi? Masih ada waktu. Ya, kalau dalam bahasa Muhammad Iqbal begini, mengakui kenyataan sebagaimana adanya, merubah bagaimana yang seharusnya, mengoptimalkan apa yang sebenarnya ada pada kita. Itu aja. Jadi mengakui kenyataan sebagaimana adanya, ya kita memang begini, sudah tua, sudah terbatas, sudah gini, sudah banyak beban, tanggung jawab, harus ini, harus itu, sebenarnya dulu kita tidak tertata, diakui aja. Itu. Saya dzalimul nafsi, ya diakui saja, saya belum ini, banyak dosa, diakui saja. Kemudian setelah mengakui, kemudian merubah bagaimana seharusnya. Saya harus bagaimana, cita-cita apa, saya ingin seperti apa. Nah, yang ketiga, dengan mengoptimalkan apa yang sebenarnya ada pada kita. Mengoptimalkan umur kita, mengoptimalkan waktu kita, mengoptimalkan sarana kita, mengoptimalkan ya perangkat-perangkat kita. Sebisa-bisanya, namanya jihad. Soal hasil ya serahkan kepada Allah. Tugas kita adalah untuk berikhtiar. Oke, gitu saja. Oke, terima kasih Ustadz atas respon yang telah diberikan, dan jam 9 sudah lebih. Mari kita akhirkan kajian intensif virtual kita di malam hari ini. Di sini alhamdulillah juga banyak yang menyampaikan terima kasih kepada Ustadz karena materi yang telah diberikan sangat-sangat mengena di kehidupan masing-masing peserta di sini.
Oke, mari kita akhirkan kajian intensif virtual ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallah wa Allahumma wa bihamdika. bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Nggih. Oke, dari saya sekian. Jikalau ada kurangnya mohon maaf. Untuk dari peserta dari jenjang pertama sampai jenjang ketiga ini, jikalau memang nantinya dalam manajemen ini terkondisi bahwa memang sesuai dengan kontrak belajar kita di awal, tindak lanjutnya akan kami sampaikan di forum begitu. Dan untuk pada jamaah yang lain, silahkan disesuaikan dengan kajian-kajian ataupun sesuai kontrak belajar kita yang telah kita sepakati di awal kajian intensif virtual ini dimulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.